topik kita people skill ya. Kenapa ini topik favorit saya? Karena orang mau bergabung dengan kita itu karena produk yang bagus ya, atau marketing yang bagus itu nilainya hanya 20% ya. Jadi walaupun produknya bagus, marketing plan-nya bagus, perusahaannya bagus, itu hanya 20% nilainya ya. 80% sisanya itu adalah orang mau bergabung dengan kita karena dia suka sama kita ya. Itu dulu intinya ya. Jadi kalau orang nggak suka sama kita, maka orang tidak mau bergabung sama kita. Walaupun produknya bagus, perusahaannya bagus, dan marketing plan-nya bagus ya. Nah, itulah kenapa people skill ini satu-satunya jalan untuk sukses ya. Ya, tanpa people skill tidak mungkin ya. Sekali lagi, tanpa people skill tidak mungkin kita sukses ya. Itulah kenapa people skill ini sangat penting. Kita harus mau bertumbuh sama-sama di dalam people skill kita ya. Oke, saya bersyukur ya. Walaupun hari ini virus corona ya membuat bisnis kacau ya, di mana-mana penghasilan orang terganggu ya. Tetapi saya lihat di bisnis asuransi Allianz ya, omset malah 2 kali lipat ya. Ya, jadi saya kaget ya. Lihat, saya cek Tiara, saya cek Canda dan lain-lain ya. Ya, omset malah 2 kali lipat ya. Jadi kita beruntung berada pada sebuah bisnis yang tidak terpengaruh oleh masalah virus corona ya. Saya sendiri hari ini sudah capai MOC ya. Jadi kalau MOC 300 juta saya sudah capai ya. Saya ada closing, nasabah lama saya, anaknya baru lahir, dia buka lagi 5 juta sebulan ya. Kemudian gara-gara BCL ya, ini BCL asli ya, bukan Christine ya, tapi Bunga Citra Lestari ya. Nah, suaminya kan meninggal dunia ya, gara-gara suaminya meninggal dunia, nasabah saya ambil lagi UP meninggal 10 miliar ya. Jadi buka lagi premi ya 8 juta sebulan, UP 10 miliar ya. Kemudian saya juga gara-gara kita kan punya HSCPX ya, rawat inap yang sangat luar biasa ya. Jadi hari ini nasabah saya berlomba-lomba untuk menambahkan HSCPX ya. Minimal untuk anak-anak mereka ya. Jadi walaupun orang tuanya tetap pakai BPJS atau asuransi kantor, tapi untuk anak-anaknya mereka nggak tega ya pakai asuransi kantor atau asuransi BPJS ya. Mereka biasa, orang tua itu sayang anak ya. Jadi mereka mau memberikan HSCPX yang produk yang sangat luar biasa dari Allianz ya untuk anak-anak mereka ya. Jadi kita sangat beruntung ya berada di bisnis yang tidak terpengaruh oleh virus corona ya. Kita berada di bisnis yang tidak terganggu oleh masalah politik, ekonomi dan semuanya ya. Oke, kita sebelum saya mulai ke people skill ya. Cuman nanti kalau materi saya nggak cukup selesai, mungkin kita bisa lanjut di pertemuan 2 minggu lagi kali ya. Karena kan ada keterbatasan waktu ya. Oke, coba kita, sebelum kita ke people skill, saya ingin tunjukin dulu satu slide ya. Waktu saya kecil, katanya dulu ada 7 keajaiban dunia ya. Ya, waktu itu ya. Salah satunya Borobudur katanya ya. Ada piramida Gaza dan sebagainya ya. Nah, hari ini bagi saya bisnis asuransi ini adalah 3 keajaiban dunia tambahan ya. Jadi saya merasa sekarang keajaiban dunia nggak hanya 7, tapi ada 10 ya. 3-nya ditambahkan oleh Allianz ya. Nah, mungkin saya ingin bahas dulu tentang 3 keajaiban dunia dari Allianz ya. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Sebagai pengantar. Oke. Nah ini. Ini adalah keajaiban dunia ke-10. Kenapa? Karena produk ya. Kita punya produk yang luar biasa. Mau ada virus corona atau ekonomi lagi susah sekalipun, produk kita tetap laku dijual ya. Itulah kenapa omset selalu double ya. Ya, karena kita bisnis yang produknya tidak terpengaruh oleh
kondisi ya. Hari ini gara-gara banyak orang meninggal ya, artis-artis terkenal meninggal dunia, banyak ibu-ibu rumah tangga pingin UP meninggal suaminya 10 miliar ya. Yang cilaka waktu saya cerita ke istri saya juga sama, dibilang, "Say, kamu tambah polis lah, 10 miliar untuk saya." Waduh. Ya. Jadi di mana-mana ibu-ibu pasti suka ya kalau suaminya punya warisan 10 miliar ya. Oke. Karena terlalu banyak artis-artis meninggal. Jadi itu sangat memotivasi ibu-ibu rumah tangga ya. Yang kedua, kewajiban dunia ke-10 adalah sakit kritis ya. 2 miliar ya. Ini sudah menjadi standar ya, di mana-mana orang minimal ambil sakit kritis 2 miliar ya. Dan yang terakhir adalah rawat inap ya. Ya, kita punya rawat inap HSCPX yang luar biasa ya. Dan hari ini kayak kacang goreng ya. Ya. Waduh, saya lihat ini kayak jual kacang goreng aja ya, di mana-mana nasabah ya pada menambahkan manfaat rawat inap ke polis-polis mereka ya. Karena kita tahu saat ini di Allianz, kita selama 15 tahun terakhir, kita hanya menjual sakit kritis. Betul ya? Selama 15 tahun terakhir ya. Tiba-tiba dalam beberapa tahun ini kita punya rawat inap yang sangat luar biasa. Jadi nggak heran ya, ratusan ribu nasabah lama Allianz sekarang lagi berlomba-lomba menambahkan manfaat rawat inap. Ya, Anda bisa bayangkan ya, ratusan ribu nasabah berlomba-lomba menambahkan rawat inap HS CPX ya. Dan terakhir bagi saya, kita beruntung punya produk yang sangat transparan dan fleksibel ya. Nah, inilah yang saya sebut dengan keajaiban dunia ke-10 ya. Jadi saya berharap jangan sampai ada agent di sini ya. Saya sini ada 52 peserta ya. Jangan sampai kamu berpikir tidak bisa ngapa-ngapain ya selama virus corona ya. Justru kamu salah ya. Justru saya lihat selama virus corona omset malah 2 kali lipat ya. Ya. Orang-orang menjual asuransi luar biasa ya. Dulu kita ketemu 10 orang mungkin closing 0 ya. Sudah macet-macet Jakarta, capek ya, bolak-balik ketemu 10 orang closing 0 ya. Hari ini ketemu 1 orang langsung closing ya. Kayak Hendra ya, langsung ketemu di parkiran mobil ya gitu ya, langsung closing ya. Jadi kita sangat beruntung ya, betul-betul hanya makan tidur ya, buat proposal jarak jauh online, WhatsApp ya, kirim proposal ya, sudah closing ya. Jadi betul-betul ketemu hanya untuk closing ya, tidak ada lagi penolakan ya. Nah, inilah yang saya sebut dengan keajaiban dunia ke-10 ya. Jadi saya berharap harusnya omset kita bisa double di zaman virus corona ini ya. Karena orang makin termotivasi untuk memiliki produk Allianz ya. Oke, saya ingin lanjut sedikit preview saya. Yang berikutnya adalah ya. Ini adalah keajaiban dunia ke-8 ya. Yang saya sebut ini legacy exponential income ya. Nah, kenapa saya bilang legacy exponential income? Seandainya kita hanya punya 3 agent aja, 3 agent menjadi 9 cucu dan 27 cicit ya. Hanya 3 generasi ya. Ya. Itu income kamu sudah 100 juta sebulan ya. Luar biasa nggak? Ya, bayangkan aja, Anda hanya merekrut 3 orang seumur hidup dengan kekuatan eksponensial income, Anda punya penghasilan 100 juta sebulan ya. Ya, kalau kita punya 5, income kita sudah 10 miliar per bulan ya. Bahkan kalau kamu punya 7 aja ya, 7 merekrut 7 orang seumur hidup ya, dengan kekuatan 5 generasi, income kamu 1 triliun per tahun ya. Ini angka yang sangat menurut orang tidak masuk di akal ya. Nah, itu kenapa saya bilang ini adalah exponential income ya. Ya, bayangkan ya, hanya merekrut 3 seumur hidup, income kamu 1 M sebulan. Ya. Oke, saya ingin tunjukin satu slide ya.
Nah, ini contoh ya. Salah satu di tim kita ya. Income-nya terakhir 68 juta per bulan ya. Waktu dia meninggal, dia mewariskan exponential income ini kepada keluarganya. Dan hari ini, exponential income itu bekerja, sekarang income-nya sudah 200 juta per bulan ya. Jadi ini adalah keajaiban dunia ke-8 ya. Dan kita bersyukur ya bisa ada pada keajaiban dunia ke-8 ini ya. Oke. Oke. Nah, ini contoh yang sederhana dulu ya. Contoh sederhana. Seandainya Anda hanya merekrut 3 orang seumur hidup ya. Dengan kekuatan eksponensial income, Anda punya kurang lebih 40 agent. Setiap agent kan targetnya kan 300 juta ALP. Otomatis income Anda adalah 100 juta per bulan ya. Ya, karena di Allianz ada sebuah MOC ya, maintenance of contract, di mana setiap agent harus memberikan omset 300 juta ya. Nah, karena MOC ini, karena keharusan 300 juta ini, kita semua beruntung ya. Kita mendapat garansi income ya. Hari ini saya mendapat garansi income dari Allianz. Kenapa? Karena setiap agent harus menyumbangkan omset 300 juta kepada upline ya. Jadi karena kalau kamu punya 40 agent, kamu dapat garansi income ya, dikali 300 juta. Otomatis kamu akan ada income 100 juta sebulan ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan legacy exponential income ya. Oke. Jadi kurang lebih ini adalah formula dasar ya. Formula dasar adalah bagaimana kita sebagai bisnis partner Allianz, kita harus punya ALP 300 juta ya. ALP unit 300 juta ya. Berarti kalau premi unit kamu adalah 25 juta sebulan ya. Nah, saya ingin sharing ada 4 cara ya untuk mencapai 300 juta ini ya. Ya. Ada 4 cara ya. Ini adalah 4 cara untuk mencapai 300 juta ya. Cara pertama, seorang bisnis partner bisa personal sales 300 juta. Itu cara pertama ya. Cara kedua, seorang bisnis partner bisa personalnya 0 aja ya. Tetapi bisnis partner ini mau join Fieldwork dengan 12 agentnya sehingga ALP unitnya 300 juta ya. Ini cara kedua. Cara 2B ini adalah BP memiliki 100 nasabah yang semuanya dijadikan agen bayangan ya. Dan setiap tahun dari 12 nasabah saja mendapat reselling atau referensi sehingga ALP 300 juta ya. Dan cara yang ketiga adalah BP buka polis untuk dirinya sendiri dan keluarganya dengan premi 25 juta sebulan, otomatis ALP 300 juta ya. Nah, mungkin ada di antara kamu bertanya, Kofeni hari ini pakai cara apa? Ya. Per hari ini Kofeni pakai cara 2B ya. Per hari ini ya. Sebelumnya saya pakai cara pertama dan cara kedua ya. Saya pernah pakai cara pertama dan kedua, sama bagusnya. Tetapi per hari ini saya pakai cara 2B. Maksudnya apa saya cara 2B? Hari ini saya pribadi memiliki 100 nasabah ya. Nah, semua 100 nasabah saya jadikan agen bayangan ya. Jadi dan setiap tahun saya meminta tolong dari 12 nasabah saja ya. Untuk saya mendapat polis baru dari mereka atau referensi dari mereka sehingga saya mencapai ALP 300 juta. Nah, ini kurang lebih cara saya per hari ini ya. Ada masa di mana istri saya tanya saya, "Say, kalau kamu meninggal, ya saya sebagai istri mewariskan bisnis kamu. Bagaimana cara saya?" Nah, saya bilang kepada istri saya, "Kamu pakai cara 3 aja." Ya. Saya bilang sama istri saya, income saya sekarang kan 400 juta sebulan ya, income saya. Dari income 400 juta sebulan, saya bilang sama istri, "Kamu ambil aja 25 juta. Jadi kamu masih ada sisa 375 juta." Betul ya?
Jadi setiap tahun buka aja satu polis. 25 juta per bulan untuk sekeluarga. Dan kamu sudah capai target, betul ya? Nah, itu saya bilang kepada istri saya, itu caranya ya, untuk mencapai 300 juta ya. Nah, itulah kenapa istri saya mau jadi agen asuransi, saya masih larang. Saya bilang, janganlah. Kamu jangan jadi agen asuransi, kamu urus rumah saja ya. Ya, karena kalau saya mati, saya meninggal dunia, cara mencapai 300 juta, kamu buka polis aja ya. 25 juta per bulan ya. Bisa ya? Oke, itu nanti rencana untuk istri dan anak-anak saya. Jadi kalau mereka mewariskan bisnisnya, itu mereka akan pakai cara ketiga. Tetapi saya pribadi hari ini masih pakai cara 2B ya. Bisa ya? Jadi saya sangat dekat dengan 100 nasabah saya. Dari mereka lah saya mendapat reselling ataupun referensi ya. Sehingga saya selalu bisa mendapat income 300 juta ya. Oke, terima kasih. Ada yang nanya, apa itu agen bayangan? Oh, itu nanti biar kamu tanya sama leader kamu masing-masing ya. Apa itu agen bayangan ya? Oke, kita lanjut atau mungkin nanti tanya jawab aja ya, kita jawab ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya formula sukses ya. Nah, inilah formula sukses. Nah, saya berharap setiap BP di sini ya, kita harus memimpin dengan contoh ya. Ya. Salah satu prinsip leadership ya adalah memimpin dengan contoh ya. Itu salah satu prinsip leadership ya. Jangan suruh orang melakukan, kemudian kamu nggak lakukan. Wah, itu namanya bukan leader ya, itu namanya bos ya. Ya, jadi untuk sukses kita harus memimpin dengan contoh. Itulah kenapa formula sukses kita adalah seorang BP ya, kamu minimal personal sales harus ada 200 juta sebagai contoh ya. Ya. Saya pribadi tahun lalu personal sales saya 360 juta ya. Ya. Tahun ini pun saya akan make sure di atas 200 juta ya. Malah kalau kamu lihat Pak Hendy Winata itu lebih hebat lagi dari saya ya. Dia personal sales dia itu sampai MDRT, berarti dia 600 juta personal sales ya. Berarti 3 kali lipat dari 200 juta ya. Jadi poin pertama, seorang bisnis partner kamu harus memimpin dengan contoh ya. Jangan suruh orang lakukan tapi kamu nggak lakukan. Itu sangat berbahaya ya. Bisnis nggak akan jalan ya. Itulah kenapa minimal BP harus personal sales 200 juta itu harga mati ya. Mimpinlah dengan contoh ya. Ya seperti saya mau jualan 300 juta tiap tahun ya. Pak Hendy Winata lebih hebat, 600 juta tiap tahun dia mau jualan ya. Memimpin dengan contoh ya. Dan yang terakhir adalah join field walk sampai menemukan 3 agent yang tepat ya. Ya. Join field walk sampai menemukan 3 agent yang tepat. Baru kita akan sukses di bisnis ini ya. Nah, kabar baiknya dengan 3 agent yang tepat kamu kaya raya ya. Income kamu bahkan bisa miliaran per bulan ya. Oke. Kita akan lanjut ke poin hari ini ya. Oke. Tadi saya sudah bilang ya, produk yang bagus, perusahaan yang bagus, dan marketing plan yang bagus, itu nilainya hanya 20% ya. 80% adalah orang harus tertarik sama kamu ya. Jadi kalau orang nggak tertarik sama kamu, kamu tidak mungkin sukses di bisnis ini ya. Nah, apa itu people skill? People skill, mungkin saya meminta tolong Aryani tolong bantu baca ya. Sekali ngecek apakah dia ngantuk atau enggak ya. Iya kok. Ya, Aryani silahkan.
Ya, Ari-Ari bisa baca? Baca yang di mana? Ini, slide yang muncul. Dari atas sampai bawah. Nggak ada kok. Hah? Nggak ada. Coba. Tunggu ya. Ya. Muncul? Dah. Intisari people skill. Orang lain itu 10.000 kali lebih tertarik pada dirinya sendiri daripada tertarik pada Anda. Oke, ya. Jadi inilah intisari people skill ya. Ya. Artinya gini, manusia itu super egois ya. Itu dulu ya. Jadi kalau kita tidak mau menerima fakta ini, berarti kamu nggak ngerti people skill. Ya, jadi untuk mengerti people skill kita harus menerima satu fakta bahwa manusia itu egois, ya. Manusia itu sangat mementingkan dirinya sendiri, ya. Ya. Bahkan saking egoisnya saya tulis 10.000 kali ya. Kenapa saya tulis 10.000 kali? Untuk menunjukin betapa egoisnya manusia, ya. Ya, jadi kalau kamu di rumah, istri kamu menjengkelkan, kamu jangan protes. Kenapa istri kamu menjengkelkan? Ya, kalau kamu masih protes, kenapa istri kamu menjengkelkan? Berarti kamu nggak ngerti people skill. Ya, kamu sudah beli mainan kepada anak-anak kamu, tapi anak kamu masih bandel, ya, tidak menghormati kamu, ya. Kamu jangan bingung ya. Kenapa anak saya nakal sekali, ya? Kalau kamu masih protes, berarti kamu tidak mau terima fakta ini. Bahwa istri kita itu 10.000 kali egois. Anak kita 10.000 kali egois. Betul nggak? Apalagi sesama kita, ya. Ya. Apalagi calon nasabah, ya. Ya. Jadi kalau kamu jual asuransi, dan kamu ditolak, jangan kaget, ya. Karena nasabah itu egois, ya. Bisa ya? Waktu kamu rekrut orang ya, dan orang nggak mau bergabung di bisnis ini ya, kamu jangan kaget ya, karena orang itu egois ya. Ya. Nah, kalau kita tidak menerima fakta ini, hidup kita jadi susah ya. Hidup kita jadi susah. Kita akan mengeluh, waduh, kenapa hidup saya begini? Ya, kenapa teman-teman jahatin gua? Ya. Kenapa anak gua nggak menghormati saya? Kenapa istri saya tidak menghormati gua? Gitu nggak? Kenapa? Nah, kita akan menjadi orang yang mengeluh dan mengeluh, ya. Ya. Kenapa sih dia nggak baik sama gua sih? Gitu ya. Nah, jadi kalau kamu nggak menerima fakta ini, berarti kamu nggak akan pernah mengerti people skill. Itu dulu ya. Jadi kalau kita ingin betul-betul mengerti people skill, ya, dan bisa mengubahkan hidup kita, kamu harus menerima fakta ini, ya, bahwa orang lain itu 10.000 kali lebih tertarik pada dirinya sendiri daripada tertarik pada Anda. Oke, sampai sini dapat ya? Oke, jadi saya berharap kita harus terima fakta ini, ya. Mulai hari ini saya berharap tidak ada lagi kamu mengeluh ya. Jangan mengeluh ya. Kalau istri kamu menjengkelkan, jangan mengeluh ya. Anak menjengkelkan, jangan mengeluh ya. Seluruh dunia menjengkelkan, jangan mengeluh ya. Ya, normal ya kalau semua orang itu egois. Ya. Oke. Ini sangat penting ya. Yang kedua, jadi apa respon kita? Kalau kita sudah tahu faktanya seperti ini, ya, jadi apa yang harus jadi respon kita, ya? Ya, waktu kamu ketemu orang lain, bagaimana kamu harus berespon, ya? Nah, saya ingin tunjukin satu slide, ya. Oke. Saya mau tes ini yang jangan sampai ada yang ngantuk ya. Saya mau minta tolong sama
siapa nih? Sama Bro Asep ya. Bro Asep bisa bantu baca? Ya. Prinsip sama dengan hukum alam. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Oke, terima kasih Bro Asep ya. 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 Jadi ini harus jadi respon kita ya. Ya. Ini harus jadi respon kita ya. Karena kita sudah tahu fakta bahwa manusia itu egois. Ini harus jadi respon kita. Kita harus memperlakukan istri kita seperti kita ingin diperlakukan. Kita harus memperlakukan anak kita seperti kita ingin diperlakukan. Ya. Kita harus memperlakukan nasabah kita seperti kita ingin diperlakukan ya. Dan kita harus memperlakukan agen-agen kita, downline-downline kita seperti kita ingin diperlakukan ya. Ini adalah hukum ya. Kalau kamu melanggar hukum ini, kamu akan dihukum ya. Kamu akan dihukum ya. Kalau kita melanggar prinsip ini sangat menakutkan ya. Kamu akan dihukum ya. Tiba-tiba hubungan kamu dengan istri akan kacau balau. Hubungan kita dengan nasabah akan kacau balau. Dan tiba-tiba kita tidak mungkin sukses dalam kehidupan ini ya. Nah, jadi untuk kita bisa sukses di dalam kehidupan ini itu sangat sederhana ya. Ya, rahasia sukses dalam kehidupan ini sangat sederhana ya. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan ya. Nah, saya percaya kalau kamu lakukan ini, kita pasti sukses di Allianz dan juga kita pasti sukses di dalam keluarga kita juga ya. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya ya. Oke, seperti saya bilang tadi, di bisnis ini kita harus memimpin dengan contoh ya. Itulah kenapa seorang bisnis partner, kita harus ada personal sales minimal 200 juta ALP ya. Ini kita harus memberikan contoh ya kepada semua tim kita ya. Minimal 200 juta harga mati ya. Nah, di dalam kita menjual asuransi ya, ada 4 hal ya. Pertama approach ya. Bagaimana cara kamu mendekati orang ya. Ya. Nah, yang kedua adalah presentasi ya. Ya. Bagaimana cara kamu presentasi ya. Yang ketiga adalah closing ya, bagaimana mengakhiri presentasi Anda ya. Dan yang keempat adalah after sales ya. Setelah closing, nasabah kamu apain ya. Nah, ini adalah 4 step-step ya. Ya, di dalam hubungan kita dengan prospek ya. Ada 4 step ini. Nah, berarti kita membutuhkan people skill ya. Kita membutuhkan people skill berkaitan dengan 4 step ini ya. Oke, kita mulai dulu dengan saya mau pakai flashback boleh ya. Jadi kita flashback ya dari belakang ke depan ya. Ya. Kita mulai dari after sales dulu ya. After sales ya. Saya ingin tunjukin satu ayat, satu tampilan ya. Oke. Saya mau minta tolong Petrus ya. Petrus bisa bantu baca? Ya. Ya, sorry baru di unmute. Ya. Silakan Petrus. Ya, seni berterima kasih kepada orang. Anda harus menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan itu kepada mereka yang pantas menerimanya. Karena manusia menyukai orang yang mengekspresikan rasa terima kasihnya. Dan ini akan mendorong mereka untuk memberi lagi
memberi lebih lagi kepada orang yang mengucapkan terima kasih kepada mereka. Bagaimana caranya? Katakan dengan tulus. Beri alasan yang kuat kenapa Anda berterima kasih. Orang biasa hanya bersyukur pada apa yang kelihatan, tetapi orang hebat mampu bersyukur pada apa yang tidak kelihatan. Inilah seni berterima kasih kepada orang. Kata kuncinya katakan. Oke, terima kasih ya Petrus ya. Ya. Seperti saya bilang tadi ya, hari ini saya punya 100 nasabah ya. Ya, setelah saya sekian tahun di bisnis ini, saya memiliki 100 nasabah. Dari 100 nasabah ini, tahun lalu ada 12 orang menolong saya ya. Jadi dari 100 nasabah saya, 12 nasabah menolong saya. Mereka nambah polis lagi sama saya dan juga memberikan referensi kepada saya. Jadi dengan pertolongan daripada 12 nasabah tahun lalu, saya mencapai target ALP 300 juta. Saya capai di tahun yang lalu ya. Sama juga ya, tahun ini pun saya akan minta tolong kepada 12 nasabah saya juga tahun ini ya. Dan saya hari ini sudah capai juga dengan pertolongan 12 nasabah saya ya, apakah lewat reselling ya, menambah polis sama saya atau memberikan referensi, saya mencapai ALP 300 juta dengan sangat gampang ya. Nah, saya ingin cerita kepada kamu 2 cerita ya tentang closing saya dengan menggunakan seni berterima kasih pada orang ya. Seni berterima kasih pada orang ya. Saya ingin cerita yang pertama dulu ya. Saya kepada satu nasabah ini, saya pernah bilang begini kepada mereka ya. Namanya Pak Himawan. Pak Himawan, terima kasih banyak ya. Sekeluarga sudah ambil polis sama saya bilang ya. Dia itu ambil 5 juta sebulan, 3 polis ya. Dia, istri, dan anak-anaknya. Jadi total mereka menabung 15 juta per bulan sekeluarga ya. 5 juta polis kali 3 polis ya.